Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiatul Aldanur Rahman, NIM T 2017-6011. Ya, di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami mengenai tentang sejarah perkembangan ilmu fikih yang di dalamnya terdapat pembahasan-pembahasan mengenai yang pertama, yaitu tentang pengertian dari ilmu fikih itu sendiri. Terus kemudian ada sejarah perkembangan ilmu fikih pada periode pertumbuhan, kemudian ada pada periode pembinaan, selanjutnya ada periode kemunduran, dan yang terakhir yaitu sejarah perkembangan ilmu fikih pada periode kebangkitan. Langsung saja, untuk sebagai pengantar terlebih dahulu mengenai ilmu fikih. Jadi fikih itu adalah salah satu disiplin ilmu Islam yang bisa menjadi teropong atau kesempurnaan di dalam Islam. Nah, di sini sejarah ilmu fikih itu telah dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul sampai dengan wafatnya beliau. Nah, hal ini disebabkan karena adanya segala persoalan yang dihadapi ketika itu dijelaskan secara langsung oleh Rasulullah SAW sendiri. Oleh sebab itu, akibatnya ijtihad yang masih berada di antara benar atau salah itu tidak diperlukan, akan tetapi benih-benih kaidah itu sudah ada semenjak masa Nabi Muhammad SAW. Nah, fikih sendiri di sini itu diarahkan untuk memperbaiki akidah, karena akidah yang benar inilah yang menjadi fondasi dalam hidup. Nah, oleh sebab itu kita bisa memahami apabila Rasulullah saat itu memulai dakwahnya dengan mengubah keyakinan masyarakat yang musyrik menuju masyarakat yang berakidah tauhid, membersihkan hati dan menghiasi diri dengan al-akhlakul karimah. Nah, untuk pengertian ilmu fikih sendiri, menurut bahasa itu fikih berarti faham atau tahu. Nah, sedangkan menurut istilah berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil tafsil. Nah, itu saja merupakan sedikit pengantar mengenai tentang ilmu fikih. Dan selanjutnya beranjak ke sejarah perkembangan ilmu fikih pada periode pertumbuhan. Nah, sejarah perkembangan ilmu fikih pada periode pertumbuhan ini dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul sampai dengan wafatnya beliau. Nah, pada periode ini sangat singkat, hanya sekitar 22 tahun beberapa bulan saja. Nah, akan tetapi pengaruh dari periode ini itu sangat besar terhadap perkembangan ilmu fikih. Pengaruh dari periode ini sangat besar terhadap perkembangan ilmu fikih. Nah, masa Rasulullah inilah yang mewariskan sejumlah nas-nas hukum baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, yaitu hadis, yang bisa berupa prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip hukum baik yang tersurat dalam dalil-dalil kuli maupun yang tersirat dari dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada periode ini juga disebut ahdu insya dan takwin. Di sini
Masa ini dimulai pada pertengahan abad ke-1 sampai awal abad ke-2 Hijriah. Nah, periode ini merupakan titik awal pertumbuhan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu dalam Islam. Dengan bertebarannya para sahabat ke berbagai daerah semenjak masa Khulafaur Rasyidin, terutama sejak masa Utsman bin Affan itu menduduki masa jabatan khalifah, yaitu sekitar pada tahun 33 Hijri atau sekitar 644 Masehi. Nah, di dalam periode Rasulullah ini, periode pertumbuhan ini juga biasa disebut dengan periode Rasulullah. Nah, pada periode pertumbuhan ini dibagi menjadi dua masa, yaitu yang pertama ada periode Mekah dan ada periode Madinah. Pada periode Mekah ini berlangsung selama kurang lebih sekitar 13 tahun. Dan pada periode Madinah ini kurang lebih sekitar 10 tahun. Nah, pada fase periode Mekah ini terfokuskan pada penanaman akidah. Karena akidah itu merupakan fondasi dalam hidup. Maka pada masa ini Rasulullah memulai dakwahnya dengan mengubah keyakinan masyarakat yang dulunya jahiliyah menjadi Islam. Nah, Mekah yang sebelumnya itu menyembah berhala menjadi masyarakat yang awalnya itu menyembah berhala dan kemudian berubah menjadi masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan pada masa Mekah ini dimulai dari diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul sampai beliau berhijrah ke Madinah, yaitu dalam waktu kurang lebih sekitar 12 tahun. Dan pada periode pertumbuhan ini ada beberapa sumber hukum yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu sumber hukum Al-Quran. Sumber hukum Al-Quran. Yang kedua ada As-Sunnah. Dan yang ketiga ada ijtihad. Nah, pada sumber hukum Al-Quran di sini yang diturunkan kepada Rasulullah yang tidak sekaligus turun satu buku Al-Quran begitu saja. Jadi Al-Quran di sini itu turun sesuai dengan peristiwa tertentu serta menjelaskan hukum-hukumnya. Sedangkan untuk sumber hukum yang kedua yaitu As-Sunnah yang di sini menjelaskan hukum-hukum yang telah ditegaskan dalam Al-Quran seperti sholat yang dijelaskan tata caranya dalam sunnah. Karena As-Sunnah ini merupakan sumber kedua dalam Islam yang berdasarkan terhadap perkataan, terus kemudian ada perbuatan dan ketetapan dari Rasul. Dan As-Sunnah di sini sendiri juga berfungsi sebagai menjelaskan hukum-hukum yang telah ditegaskan dalam Al-Quran seperti ibadah, sholat dijelaskan cara-caranya dalam As-Sunnah. Yang kemudian ada sumber yaitu ijtihad. Nah,
pada masa Rasulullah pun ternyata ijtihad itu sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Meskipun ijtihad pada masa Rasul itu tidak seluas sepeninggal beliau, karena di sini banyak permasalahan-permasalahan yang ditanyakan kepada Rasulullah, kemudian itu langsung dijawab dan diselesaikan oleh Rasulullah sendiri. Nah, jadi pada masa periode pertumbuhan di sini itu tadi sudah saya jelaskan ada terbagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Nah, dua periode ini itu mempunyai corak tersendiri dari kedua periode di antara periode Mekah dan periode Madinah. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang sejarah perkembangan ilmu fikih pada periode pembinaan. Nah, pada masa ini itu dunia Islam sudah menyebar luas yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul pastinya. Nah, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila pada periode pembinaan ini, atau kita biasa menyebut periode pembinaan ini itu adalah periode sahabat. Pada periode sahabat ini ijtihadnya dalam kasus yang tidak ada nasnya. Nah, periode sahabat ini itu dimulai dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir pada abad pertama Hijriah. Nah, di periode ini kaum muslimin telah memiliki tujuan hukum syariat yang sempurna, yaitu berupa apa? Berupa Al-Quran dan hadis Rasul. Nah, kemudian dengan ijma dan qiyas diperkaya dengan adat istiadat dan peraturan-peraturan berbagai daerah yang bernaungan di bawah Islam. Dapat kita tegaskan bahwa zaman Khulafaur Rasyidin lengkaplah dari dalil tasdik Islamnya. Nah, di sini pada periode pembinaan di sini sahabat-sahabat besar dalam periode ini itu menafsirkan nas-nas hukum dari Al-Qur'an maupun hadis yang kemudian itu menjadi pegangan untuk menafsirkan dan menjelaskan nas-nas. Selain itu para sahabat memberi fatwa dalam berbagai masalah terhadap kejadian-kejadian yang tidak ada nasnya yang jelas mengenai masalah itu, yang kemudian itu akan menjadi dasar ijtihad. Nah, mengenai sumber hukum pada periode sahabat ini ada usaha yang positif, yaitu terkumpulnya ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Ide untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf datang dari sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Atas dasar karena banyak para sahabat yang hafal Al-Quran itu telah gugur dalam medan peperangan. Nah, ide ini itu disampaikan oleh Umar kepada Khalifah Abu Bakar, yang pada mulanya Abu Bakar itu menolak saran tersebut. Karena apa? Karena hal tersebut itu menurut Abu Bakar itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi pada akhirnya itu Abu Bakar menerima ide yang baik dari Umar ini. Maka Abu Bakar langsung menugaskan pada Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran
yang terpencar, tertulis dan dihafal oleh para sahabat-sahabat Mus'ab, yang kemudian hasilnya ini disimpan oleh Abu Bakar itu sendiri. Nah, adapun cara berijtihad para sahabat pada periode ini yaitu pertama-tama dicari nasnya terlebih dahulu dalam Al-Qur'an. Nah, apabila tidak ada dicari dalam Al-Qur'an, maka kemudian dicarilah dalam hadis. Apabila tidak ditemukan, baru berijtihad dengan bermusyawarah di antara para sahabat untuk atau dengan kata lain kata itunya itu mungkin lebih berdiskusi lah, seperti itu. Dan kemudian keputusan musyawarah ini kemudian menjadi pegangan oleh seluruh umat secara formal. Nah, pada masa sahabat ini sudah ada 3 sumber, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ada juga ijtihad dari sahabat. Nah, adapun di antara tokoh-tokoh fikih pada periode sahabat ini atau pada periode pembinaan di sini itu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Sabit, ada juga Abu Musa al-Ansyari, kemudian ada Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu anhu. Yang itu tadi merupakan dari Madinah. Sedangkan yang dari Mekah, di antaranya itu ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian disusul oleh muridnya seperti Alqamah bin Qais bin Abdullah, ada Masyruq bin Al-Ajda al-Hamdani, terus kemudian ada dari Mesir pula juga ada, yaitu ada Abdullah bin Amr bin Ash. Nah, ini kemudian disusul oleh muridnya yaitu Yazid bin Abi Habib. Nah, pada periode ini ada pun sebab-sebab berkembangnya ilmu fikih dan ghairahnya berijtihad pada periode ini. Yang pertama, wilayah Islam itu sudah sangat meluas ke timur sampai ke Tiongkok dan ke barat sampai ke Andalusia yang saat ini itu bernama Spanyol, dengan jumlah rakyat yang banyak sekali. Nah, negeri yang sangat luas ini sangat membutuhkan pengaturan yang menjadi pegangan para hakim dan para pemimpin pemerintah, serta fatwa yang dibutuhkan oleh rakyatnya untuk perundang-undangan, dan fatwa ini pun tidak ada sumber lain kecuali syariah. Nah, maka kondisi semacam ini yang mendorong para ulama itu untuk berijtihad agar apa? Agar bisa menerapkan syariah untuk semua wilayah yang berbeda-beda lingkungannya dan bermacam-macam masalah yang dihadapinya. Nah, kedua, para ulama pada masa itu telah memiliki sejumlah fatwa dan cara berijtihad yang mereka dapatkan dari periode sebelumnya, yaitu di periode Rasulullah atau periode pertumbuhan. Ketiga, seluruh kaum muslimin itu pada masa itu mempunyai keinginan yang keras agar segala sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan syariat Islam, baik dalam ibadah mahdah maupun dalam ibadah ghairu mahdah. Dan selanjutnya, pada periode ini memang dilahirkan ulama-ulama yang memiliki potensi
untuk menjadi mujtahid seperti Imam Abu Hanifah dengan murid-muridnya. Nah, itu tadi merupakan sedikit sejarah singkat mengenai sejarah perkembangan ilmu fikih pada periode pembinaan. Dan selanjutnya yaitu beranjak ke sejarah perkembangan ilmu fikih pada periode kemunduran. Nah, periode ini itu dimulai dari pertengahan abad ke-4 Hijriah sampai akhir abad ke-13 Hijriah, yaitu waktu pemerintah Turki Utsmani memakai kitab undang-undang yang dinamai Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Dalam undang-undang tersebut, materi-materi fikih disusun dengan sistematis dalam satu kitab undang-undang hukum perdata. Nah, pada periode ini pemerintah Bani Abbasiyah itu akibat dari berbagai konflik dan beberapa faktor sosiologis dalam keadaan lemah. Nah, banyak daerah yang melepaskan diri dari kekuasaannya dan mendirikan kerajaan-kerajaan sendiri seperti kerajaan Bani Samani yang ada di Turkistan, kemudian ada Bani Ikshi di Mesir, dan beberapa kerajaan-kerajaan kecil lainnya yang antara satu dengan lain itu berebut pengaruh dan banyak terlibat dalam situasi konflik. Nah, pada umumnya ulama yang berada di masa itu sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkat mujtahid mutlak sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka pada periode kejayaan seperti yang disebut di atas. Nah, situasi kenegaraan yang berada dalam konflik, tegang dan lainnya itu sebagainya itu ternyata sangat berpengaruh sekali kepada kegoiroan ulama yang mengkaji ajaran Islam langsung dari sumber aslinya. Jadi mereka itu merasa puas hanya dengan mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada dan meningkatkan diri kepada pendapat tersebut ke dalam mazhab-mazhab fikih. Nah, sikap inilah yang kemudian mengantarkan dunia Islam itu ke alam taklid kaum muslimin itu terperangkap ke alam pikiran yang jumud dan statis. Artinya pikirannya itu hanya stagnan di situ-situ saja, tidak bisa mengembangkan argumentasi mereka seperti itu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran pada periode ini yaitu umat Islam itu mengalami kemunduran, lebih spesifiknya itu di bidang politik, pemikiran, mental, dan kemasyarakatan yang mengakibatkan pula kemunduran dalam fikih. Nah, pada kemunduran dalam bidang politik itu adalah pecahnya dunia Islam yang disebabkan oleh para amir yang sibuk merebutkan kekuasaan dunia Islam sehingga menjadi terpecah belah dan banyak sekali konflik sesama umat muslim yang saling memfitnah, saling mengadu domba seperti itu. Terus faktor kedua yaitu dengan dianutnya pendapat mazhab tanpa pikiran yang kritis serta dianggapnya sebagai sesuatu yang mutlak benar. Nah, maka dari itu menjadi enggan untuk meneliti kembali pendapat mazhab tersebut. Nah, maka di sini orang itu akan mengikuti mazhab tersebut dan tanpa mau mengembalikan sumber-sumber Al-Quran dan Al-Sunnah, bahkan sampai mempertahankan mazhab tersebut. Seperti contohnya pemerintahan Turki itu yang hanya dan mempertahankan mazhab Hanafi saja seperti itu. Selanjutnya ada faktor lain yaitu dengan banyaknya kitab-kitab fikih, para ulama dengan mudah itu bisa menemukan jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi gitu.
Nah, hal ini pun juga sebenarnya sangat bermanfaat, tetapi ada kekurangannya juga. Apa kekurangannya itu? Nah, mereka itu tidak mengkritis pendapat dari mazhab-mazhab lain serta tanpa melihat dari atau mengembalikan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, hal ini itu mengakibatkan akan hilangnya potensi dan kepercayaan dari dalam dirinya, dan kemudian itu tidak menghargai hasil ijtihad para ulama-ulama lain, dan hanya itu pendapatnya lah yang benar-benar mutlak seperti itu. Terus kemudian ada juga faktornya itu timbulnya taklid. Terus kemudian ada juga adanya perkembangan tasawuf juga. Kemudian yang terakhir yaitu dengan jatuhnya Cordoba sebagai pusat kebudayaan Islam di Barat, yaitu sekitar pada tahun 1213 Masehi, dan kemudian juga jatuhnya Baghdad sebagai pusat kebudayaan Islam di Timur, yaitu sekitar tahun 1258 Masehi. Nah, maka berhentilah denyut jantung kebudayaan Islam baik di Barat maupun di Timur, dan ditambah lagi juga hancurnya masyarakat Islam pada masa itu. Nah, di saat itu para ulama-ulama di bagian timur itu juga berusaha menyelamatkan masyarakat Islam dalam masa itu dari kehancuran. Kemudian melarang berijtihad untuk menyeragamkan kehidupan sosial bagi semua rakyat. Dengan demikian diharapkan timbulnya ketertiban sosial seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu tentang itu tadi merupakan sejarah perkembangan ilmu fikih pada periode keruntuhan. Dan yang terakhir yaitu sejarah perkembangan ilmu fikih pada periode kebangkitan. Nah, pada masa kebangkitan ini, setelah mengalami masa kemunduran, timbullah kebangkitan kembali sebagai reaksi terhadap sikap taklid yang membawa pada kemunduran selama beberapa abad. Nah, sehingga para pemikir Islam itu memulai gerakan-gerakan yang baru sebagai usaha untuk membangkitkan Islam kembali, termasuk di dalamnya hal pemikiran hukum Islam. Nah, fenomena ini merupakan suatu wujud kesadaran dari kebangkitan hukum Islam. Nah, periode kebangkitan ini itu dimulai pada awal-awal abad kedua Hijriah, sehingga awal-awal abad kedua Hijriah hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Nah, dalam kemajuannya yang sangat pesat ini, fikih dapat menghasilkan hukum perundang-undangan untuk mengatur berbagai urusan, sehingga umat Islam itu merasakan ketentraman dan kedamaian dari hukum-hukum tersebut. Seperti itu. Nah, untuk mengenai sebab-sebab kebangkitan atau bangkitnya kembali ilmu fikih yang telah runtuh sebelumnya, itu disebabkan oleh beberapa sebab yang melatar belakangi hal tersebut. Di antaranya yang pertama itu perhatian para khalifah Abbasiyah terhadap fikih dan fuqaha. Nah, perhatian ini itu tampak pada sikap mereka mendekati para fuqaha dan merujuk pendapat-pendapat mereka. Gitu. Kedua itu yaitu meluasnya negara Islam. Nah, di negara yang luas ini tuh terdapat beraneka ragam tradisi yang berbeda-beda, sehingga ijtihad pun menjadi
berbeda-beda pula menyesuaikan perbedaan adat dan istiadat. Terus juga menyesuaikan pula dengan tradisi-tradisinya. Nah, di sisi lain, umat Islam itu juga sangat antusias untuk mengetahui hukum syariat. Mereka selalu merujuk dan meminta fatwa kepada para fuqaha. Gitu. Terus yang ketiga, sebab kebangkitannya yaitu lahirnya mujtahid besar yang memiliki kemampuan fikih yang mendalam. Terus kemudian yang keempat ada kodifikasi sunnah. Nah, sunnah itu telah dibukukan dan diidentifikasi antara yang sahih dan yang dhaif. Maka hal ini itu dapat memudahkan fuqaha dan membantu mereka tanpa perlu susah payah. Nah, sunnah itu merupakan materi dan sumber kedua bagi fikih. Nah, dari keempat sebab yang telah saya jabarkan tadi itu dapat dideskripsikan atau dikembangkan bahwa pada zaman ini para khalifah dan ulama itu sangat sekali memperhatikan dalam bidang perkembangan ilmu, khususnya ilmu hukum Islam atau ilmu fikih. Nah, perkembangan hukum Islam ini sebagai sarana yang digunakan para khalifah dan ulama sebagai pengambilan keputusan terhadap suatu hal menurut hukum-hukum yang telah dirumuskan sebagai rujukan dan pegangan untuk menghilangkan keluhan dan kebimbangan di kalangan umat Islam. Seperti itu. Nah, di dalam periode kebangkitan ini juga banyak muncul tanda-tanda kebangkitan, di antara lain itu ada ya ada bidang-bidang. Nah, yang pertama yaitu bangkit di bidang perundang-undangan. Perundang-undangan di sini periode ini dimulai dengan masa berlakunya Majalah Al-Ahkam Al-Adiyah, yaitu kitab undang-undang hukum perdata Islam pemerintah Turki Utsmani pada tahun 1292 Hijriah atau sekitar 1876 Masehi. Terus kemudian ada juga di bidang pendidikan. Nah, pada bidang pendidikan ini di perguruan tinggi agama Mesir, Pakistan maupun Indonesia dalam cara mempelajari fikih tidak hanya dipelajari satu mazhab saja, yang lain secara muqaranah atau perbandingan, bahkan juga dipelajari sistem hukum Romawinya. Dengan demikian itu diharapkan wawasan berpikir hukum di kalangan mahasiswa Islam itu menjadi lebih mendekatkan hukum Islam dengan hukum yang selama ini berlaku, bukan hanya di bidang hukum keluarga saja, tapi juga di berbagai bidang hukum-hukum lainnya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga di bidang penulisan buku-buku dalam bahasa Indonesia dan penerjemahan, gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, ajaran Islam pada umumnya itu kan fikih khususnya tertulis dalam puluhan ribu kitab yang berbahasa Arab. Nah, pemikiran kembali tentang fikih sedang tumbuh, dan tampaknya itu pemikiran-pemikiran itu seperti alur ijtihadnya Umar, terus ada Abdullah bin Mas'ud juga, yaitu berpegang teguh kepada dalil-dalil kulli, prinsip-prinsip umum dan semangat ajaran, sedang yang selebihnya itu bisa mengambil dari fikih atau dengan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Nah, jadi untuk kesimpulannya, dari pembahasan-pembahasan yang sudah saya jabarkan tadi dapat disimpulkan bahwa fikih itu akan selalu berkembang dari zaman-zaman
Terus juga ayat-ayat hukum pada umumnya itu berubah prinsip-prinsip saja yang harus dikembangkan lebih lanjut. Di saat Rasulullah masih hidup, tugas mengembangkan dan menafsirkan ayat itu terletak pada diri beliau melalui as-sunnahnya. Namun setelah wafat, ilmu fikih ini masih terus berkembang pada zaman Khulafaur Rasyidin dan sampai sekarang. Meskipun pernah mengalami kemunduran beberapa abad yang lalu, demikian dengan mempergunakan Al-Quran dan As-Sunnah itu setiap masalah yang timbul bisa diatasi untuk masa sekarang. Nah, jika suatu masalah itu tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka para mujtahid itu akan menyiaskan atau berpendapat yang sesuai dengan kaidah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, demikian penjabaran dari saya mengenai tentang sejarah perkembangan ilmu fikih dari periode-periode atau dari zaman ke zaman. Semoga bisa dipahami. Selebihnya mungkin bisa membaca makalah yang telah saya buat. Sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.